sehingga kami senantiasa roh kami berkobar-kobar, jiwa kami memuji Engkau, dan pikiran kami menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Musa. Kalau Musa itu pasal apa? Ya, Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 17. Kita bacanya secara berkira. Demikian firman Tuhan. Ada apa? Ya, banyak baca, nggak tahu ya, banyak ingat. Malas baca, sok tahu ya, pura-pura ingat. Yang kalau kita bertobatlah, agar di bawah kitabnya atau handphonenya ada aplikasi, itu juga bagian daripada peristiwa ya, kejadian. Kejadian itu tidak harus, dalam hidupmu tidak harus heboh-heboh. Ya, kita baca. Saya ayat 13, kalian ayat 14 dan seterusnya, kita sebut ya. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungulah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kaum boleh mengambil untuk seisi firman-Nya, seorang menurut jumlah jiwa. Sama-sama kita ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang ini ada satu peristiwa besar ya. Mukjizat terjadi. Jadi kalau mukjizat terjadi itu kita terkagum-kagum dan terheran-heran. Yaitu ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut. Lalu ini yang 3 kalinya Tuhan berikan jawaban atas sungut-sungut bangsa Israel, yaitu makanan manna. Sama-sama kita berdoa, makanan manna. Itu roti dari sorga. Roti dari sorga diberikan dalam bentuk yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri yang mengolah, yang memberikan. Bentuknya apa tadi juga ciri-cirinya? Tadi apa disebutkan? Bentuk ciri-ciri roti sorga itu apa? Ada yang tahu? Coba dibuka dulu di ayat sebelumnya. Apa di situ ditulis manna? Gimana ciri-ciri roti sorga ini? Buka Keluaran 16 ayat 31. Pasal yang sama. Pasal yang sama, Keluaran 16 ayat 31. Sama-sama kita baca dua-duanya. Enak bukan?
Keluaran 16 ayat 33. Sama-sama kita baca. Keluaran 16 33, dua-dua ya. Berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya sesungguhnya penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Ayat 35, melompat. Dua-dua ya. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, itulah. Jadi Tuhan memberikan makanan dan minuman untuk orang-orang percaya. Yang istimewa roti dari surga, manna. Ciri-cirinya tadi sudah jelas dikatakan di sana. Warnanya putih, tipis ibarat pipih ya. Lalu seperti ketumbar. Lalu rasanya seperti rasa kue madu. Enak sekali. Dan itu hanya terjadi sekali untuk selamanya. Begitu bahagianya orang Israel beroleh makanan yang istimewa, yang enak. Saking enaknya berebut mereka. Tadi dikatakan apa tadi itu? Untuk mengambil berapa porsi? Coba istilah tadi, istilah apa tadi itu? Yang kalian dengar. Temukan dulu. Apa istilah tadi? Berapa banyak setiap ini mengambilnya? Ayat 16 kita baca dua-dua ayat. Inilah perintah Tuhan. Pungunlah itu Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. segomer seorang menurut jumlah jiwa, sesuai dengan porsinya. Jangan rakus. Seperti ucapan Yesus, berilah kami makanan kami yang secukupnya, bukan seenaknya, bukan sepuasnya, bukan serakusnya, secukupnya. You know. Terima kasih yang terlambat. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ya itu tadi istimewa kalian, makanan kalian apa yang paling enak? Coba kalian makan apa yang paling enak, spesifik yang paling istimewa, paling sedap, lezat. Kedua, oke, situ makan apa yang paling enak? Apa? Pecel, ayam gulai, saksang. Waduh, memang kita nih ya makanan saksang ya. Yang paling enak itu terbayang-bayang, belum lagi muncul, tapi kita bayangkan sedap sekali, enak sekali. Atau kalian suka makan ikan asin? Tapi pernah kan makan ikan asin kan? Mana lebih enak ikan asin dengan ayam digulai pakai kentang gitu? Nah, jadi Tuhan berikan yang terbaik, versi yang terbaik. Tuhan berikan jawab atas sumut-sumut bangsa Israel. Itulah baiknya Tuhan. Makanan. Nah ternyata roti surga ini, manna ini, di perjanjian baru dipersonifikasikan siapa? Siapa sosok roti dari surganya? Siapa ayo? Tuhan Yesus, makanan yang paling lezat dan enak, tanda kutip. Kita ditebus dari dosa dan kematian selama-lamanya. Dia sangat dekat. Dia terbukti menyembuhkan orang sakit, menjelekkan mata yang buta, membangkitkan orang mati, memberikan 5.000 orang makan, dan sangat lembut hatinya. Kalau orang lain berbuat jahat, kita harus berbuat baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Begitu lembut, enak sekali itu ya. Kalau kalian diampuni enak gak? Dosa kalian enak gak? Enak. Dimaafkan dosa kalian enak gak? Enak. Tidak ada akar pahit. Ya, perhatikan ya. Kita ini pakai apa nih kamera ini? Kita akan laporkan pada orang tua kalian masing-masing.
Dia main-main atau serius? Ya, ini di gereja. Kita nggak banyak-banyak, maksudnya setengah jam. Nah, Alkitab itu deh suatu peristiwa, kejadian. Nah sekarang saya tanya, 1189 pasal Perjanjian Lama itu banyak peristiwa-peristiwa. Nah sekarang pasal pertama, tadi pagi kalian bangun tidur, apa kalian yang kerjakan yang pertama sekali? Itu pasal pertama ayat 1. Bangun tidur, apa yang kalian lakukan baru bangun tidur? Coba dulu kamu bangun tidur, apa yang kau lakukan setelah bangun tidur? Masih ingat tadi pagi? Coba ingat kan? Berdoa. Tiga aksi lah. Habis berdoa kemana lagi tuh? Ingat nih. Nah, sarapan. Nah, terus satu lagi apa? Urutannya pas ya. Berdoa, sarapan, terus satu lagi aja, satu lagi. Tadi pagi mandi. Waktu tidak membersihkan tempat tidur, bantalnya, ketahuan. Kalau tadi bangun tidur apa kerjanya? Ayat 1. Habis bangun tidur kau ngapain? Tadi ingat tadi mandi. Beda kan? Ini tadi mandi, ini makan dulu, sarapan. Habis mandi apa? Ayat 2. Habis mandi kau ingat dulu. Bereskan. Nah, setelah itu apa? Yang ketiga, ayat 3. Gak bisa ingat tadi deh. Bahagia. Itu 2 perbandingan. Sekarang kalian harus 2 orang dulu. Kau habis bangun tidur ngapain deh? Ya. Ingat tadi baru ngomong itu kau apa aksi pertama, ayat pertama? Makan, mandi. Yang kedua habis mandi bereskan tempat tidur. Habis bereskan tempat tidur langsung makan. Mana? Langsung berangkat sekolah. Jadi nggak makan. Makan di sekolah. Ah, beda lagi kan? Nah, kamu dulu yang baju hitam tengah. Habis bangun tidur pasal ayat 1 kau ngapain? Hah? Cuci muka. Ya. Habis cuci muka ayat 2. Yang 3. Bantu orang tua ya. Tahukah kalian, andai kata catatan harian dan tuliskan bangun tidur besok lah. Habis bangun tidur ngapain kalian? Misalnya bangun tidur langsung sakit perut, BAD. Habis BAD kembali tempat tidur berdoa. Habis berdoa ke kamar. Tuliskan itu ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Seterusnya. Itu kejadian peristiwa di mana kita mengalami kasih karunia Tuhan bisa bergerak. Itu kasih karunia Tuhan. Nah sekarang peristiwa besar juga. Kita PHD hari ini jam 19.05 dimulai. Tadi ada peristiwa kejadian teman kita yang terlambat masuk. Itu kejadian dan peristiwa. Tidak harus heboh-heboh. Ya. Lalu peristiwa ini apa? Kita berkumpul bersama. Ada berapa orang kita ini? Jarang-jarang terjadi seperti ini. Mengumpulkan orang itu susah. Ngapain situ? Nggak makan sih, ngapain? Capek-capek doang. Ngapain situ? Dinasihatin lagi. Ngapain situ? Jadi tuliskan peristiwa-peristiwa. Coba tes dulu 1 hari penuh. Pasal sekarang hari keberapa ini? Pasal 1 7 September 2025 ayat 1. Bangun tidur jam 6.
ayat 2 langsung cuci muka. Ayat 3 bersih kamar. Ayat 4 seterusnya. Tuliskan. Macam jangan merasa ini kayak otomatis saja ini. Itu kan nggak perlu urusan. Biarlah Tuhan yang tahu. Perlu untuk mencatat-catat. Atau yang penting-penting aja tuliskan. Hari ini aku tadi dapat berkat dikasih uang jajan sama Bapak 10.000 baru kali ini. Yang sedihnya satu hari ini aku nggak bisa makan enak, hanya makan telur dadar. Tuliskan yang manis dan yang pahit. Tuliskan yang bersuka cita dan agak menderita. Ada nggak penderitaan kalian hari ini? Ada. Tadi aku dimarahi Bapak. Derita dimarahi. Tadi aku dipuji Bapak. Tuliskan. Karena itu kasih karunia Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan yang spesial. Manna, makanan. Setiap kalian makan, sama saja kalian menikmati kasih karunia Tuhan. Tidak ada ruang kosong lagi. Bernapas kasih karunia Tuhan. Bergerak dulu, kalian tanpa bergerak kasih karunia Tuhan. Gak habis-habisnya kasih karunia Tuhan. Tinggal bagaimana kita bersyukur dan tidak bersyukur. Lawan kata bersyukur apa? Bersyukur. Lawan kata bersyukur, bersungguh-sungguh. Orang yang mengeluh terus mengeluh, energi negatifnya membuat dia lemah dan membuat dia malas bergerak. Orang yang bersyukur itu bypass jalan tol. Ya, bersyukurlah kalian masih remaja. Kalau udah tua, udah ubah kayaknya udah mulai kurang bersyukur kan? Dan lagi masa jaya, masa tua. Ya, ini kita bersyukur. Ini kejadian dan peristiwa. Coba kita lebih banyak merasakan peristiwa ini. Jangan pakai pengetahuan otak ini nggak berhenti ini. Tapi perasaan ini memaknai peristiwa. Ya. Coba dulu kalau dicari uang di dompet dia atau di salon, siapa sih yang bawa uang 100.000? Ada. Saya kasih duit 10.000. Ya. Ada yang bawa duit 100.000. Nah, sini. Aku tanya lu uang ini mau curi atau apa? Tanya jujur kalau dia orang Tuhan. 10.000 ya jadi. Aku tanya dulu, mana coba uang asli itu palsu ini? Bagus. Aku tanya, dari mana uang 100.000? Dari tabungan. Dari tabungan. Berapa lama uang tabungan? Lumayan lama. Dari SD. Dari SD. Masa mungkin dari SD ini? Sebagian aja. Sebagian. Baru cari kau. Dari dompet. Dari dompet. Mau maksudnya di kota aku. Keren. Selamat dulu. Ini 10.000. Masih ya. Siapa sih yang bawa uang 500 perak? Uang 500. Uang koin. Saya kasih 20.000. Uang kecil dapat enteng, remeh. Padahal ini 20.000 tadi, 100.000. Apa artinya di situ? Syukuri kasih karunia Tuhan. Sekecil apapun, 500 perak, 1.000 perak di kantongmu. Syukuri. Itu peristiwa kejadian. Aku pernah memang kecil. Tadi ada narasi bagus, narasi tabungan. Kalian tidak habis-habiskan. Kalian pakai otak, pakai perasaan menghabiskan uang. Kalau ada duit deh, ini caranya.
uang 50.000, aku disuruh beli ini. Datang lagi ya saya enggak. Datang dia. Aku gak mau bukan kau. Aku mau beli yang seperlunya. Oke, katanya. Berbicaralah seperti Anda berbicara pada diri sendiri. Selama ini kalian apa? Anggap enteng aja enggak? Coba kita merasakan kasih karunia Tuhan ini. Waktu kita 5 menit tadi. Makan, minum, kasih karunia Tuhan. Ada yang enak, ada yang pahit, syukuri. Ada yang kecil dan besar, syukuri. Ya. Tubuh kita seperti ini, syukuri. Yang keriting, yang lurus rambutnya, yang ubanon, yang botak, syukuri, jangan menyesali. Ya kan? Yang hitam manis, yang hitam sedang, yang putih, yang tinggi, yang pendek, syukuri. Jangan seperti siapa? Siapa itu? Siapa itu? Cinta pada lu cinta Luna. Laki-laki dia perempuan dia. Waduh, mereka kurus langsing, keren, sekian. Wow. Ya kan? Tahu lihat itu, operasi. Tidak disyukurinya apa yang ada. Orang yang menyukuri apa yang ada bersama Tuhan sukses. Orang yang menabung, ya kan? Baikkanlah, itu bibit uang 100.000 itu. Ditambahkan 10.000 kan hadiah. Ini peristiwa ini kejadian. Ada boleh 500, saya janji tadi ada boleh 500. Tadi kenapa nggak tunjuk tangan? Baru jumpa, kau cari-cari tadi. Ya Allah. Sini. Bayangkan, aku tanya dulu kau ya. Ini uang Mas perak dari mana tadi? Kau dapat peristiwa ini? Kembalian jajan rumah luar. Kembalian jajan pas rumah luar. Berapa jajan hari ini? 10.000. Wah, beruntung dia 10.000. Enak kali dia. Nah. 10.000. Nanti aku kembalikan ya. 10.000 lagi ya. Nah. Abang, terima kasih. Harus dari saya. Terima kasih ya. Ya. Menghargai yang kecil, menghormati yang besar. Menghormati yang kecil, menghargai yang besar. Coba dulu mengingat tadi, ya, tahun berapa pembuatannya? Gambar apa? Bentar ya. 500 gambar bunga melati. Uang 20.000 gambar pahlawan siapa? Nah, bisa lihat. Ada tahu? Saya kasih 5.000. Jangan buka. Tokoh pahlawan uang 20.000. Nggak tahu. Nah, gambar Garuda Pancasila. Nah, ini gambar bunga melati. Ini peristiwa bunga melati. Harga yang kecil ya. Jangan keren aja ini. Itu. Samratu uang 50.000 siapa? Nama tokoh itu nggak tahu kalian ya, ini nggak cerdas kalian. Nah, siapa namanya? Sedikit pegang duit 1.000, 2.000, nah, ini nggak tahu tokohnya. Coba gambar kalian di situ dulu, bayangkan gambar kalian. Fotoin kan, tempel gambar kalian. Wah, perhatiannya saya di mata dunia. Orang baik, ada yang sukses. Oke, sampai di sini dulu, sudah lewat 3 menit. Tujuan firman ini bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, yang spesial untuk kita. Sekalipun kita bersungguh-sungguh,
Tuhan berikan jawaban. Tapi ingat, bersyukur itu banyak energi negatifnya, melemahkan. Tapi yang bersyukur itu banyak energinya yang menguatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengaminkan firman-Mu, di mana Tuhan penuh kasih karunia memberikan roti dari sorga, roti manna dalam peristiwa keajaiban bangsa Israel yang membutuhkan makanan. Engkau berikan jawaban Tuhan, suatu mukjizat, makanan yang teristimewa, yang enak, bagaikan madu, kue rasanya madu dan warna putih bersih dan lembut. Demikianlah kami Tuhan merasakan kasih karunia-Mu. Kami tiap hari makan 3 kali 1 hari, minum, dan tubuh kami bergerak, pikiran kami terang, perasaan kami hidup, jantung kami berdetak, sel-sel tubuh kami mengalir dan bekerja, dan semua hari ini kami merasakan kasih karunia Tuhan yang tiada habis-habisnya sampai ajal menjemput kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak remaja di sini Tuhan, yang terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan lewat kegiatan di gereja, PA, dan kegiatan remaja. Terlebih kami dengar berita kabar baik, rencana remaja yang akan merayakan Natal telah melaksanakan penggalangan dana, dan panitia sudah terbentuk, dan Bapak Charlie yang mengajar mereka, memberikan bimbingan, tuntunan, dan dorongan agar anak-anak Tuhan melakukan suatu keajaiban atau melakukan suatu peristiwa kejadian untuk Natal mereka, Natal kami, dalam bentuk teater Natal. Biarlah semua bergegas dan berperan satu sama lain, saling mendorong, memberikan yang terbaik, saling menyatu di dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami masing-masing yang terus berjuang untuk kami, anak-anaknya, menyekolahkan kami, memberikan pemenuhan kebutuhan kami di studi pendidikan, di jasmani kami, makan minum, dan kebahagiaan kami sebagai anak-anak di tengah-tengah orang tua kami. Berikan mereka panjang umur dan rezeki. Berkati kami juga untuk membantu orang tua, seluruh aktivitas kami di rumah masing-masing, semuanya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua dan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita puji Tuhan nomor 502 sambil menyerahkan persembahan.
surga, hidup serta malam, dalam kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Oras mati hitam. Shalom.